Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Agang Sutadiri dalam podcast Harmoni Punya Cerita di Harmoni TV Channel. Kali ini sudah memasuki episode yang belasan, dan kali ini kita akan membahas tentang praktek kerja lapangan ataupun siswi magang. Setelah sebelumnya kita berbicara dengan Teh Bunga dan Kang Reza dari SMK 4 Bandung, SMK 4 Garut dan Royal Marine Garut. Sekarang kita kedatangan tamu yaitu Nabila dan Anissa yang merupakan juga siswi magang yang sedang melakukan praktek kerja lapangan di Hotel Harmoni Garut, dan mereka berdua adalah dari SMK 3 Garut. Ya. Nabila, apa kabar? Hai, baik. Baik. Bapak gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Anissa ya, Anissa apa kabar juga? Alhamdulillah Bapak baik. Panggilnya siapa? Anissa? Iya Bapak. Kalau Bila terpanggil juga siapa? Nabila aja. Nabila sama Anissa ini adalah siswi magang dari SMK 3 Garut yang memang baru berapa hari magang di Hotel Harmoni Garut? 3 minggu ya? 3 minggu. Iya, 3 minggu. kurang. Ini dua-duanya satu departemen atau beda? Oh, beda. Kalau Nabila di Aku dari Tata Boga, jadi aku ada di pastry, kalau enggak Oke. di kitchen. kalau di kitchen, kalau Anissa Kalau saya dari perhotelan Bapak, jadi bisa di room boy atau roommate, Oke. bisa di front office, Ya. bisa di F&B service juga. Oh, jadi memang perhotelan secara umum belajarnya nanti kalaupun PKL-nya bisa di room division, baik front office ataupun housekeeping juga bisa juga di FB service dan departemen lainnya. Kalau SMK 3 sendiri itu memang spesial ataupun jurusannya jurusan ada selain tata boga sama perhotelan, katanya juga ada beberapa jurusan lagi ya? Iya Bapak, betul. Ada 5 jurusan. Ah, kalau di oke, SMK apa aja ya. tuh? Yang pertama ada perhotelan, kuliner, terus ada akuntansi juga, Akuntansi ada juga. busana juga, ada TKJ. TKJ itu apa? Teknik jaringan komputer. Iya. Dan ini Nabila sama Anissa itu adalah gelombang ketiga atau keempat ya yang melakukan praktek kerja lapangan di Hotel Harmoni Garut. Rencana PKL-nya berapa lama? Rencana PKL di sini itu 4 bulan. 4 bulan. Kalau sama 4 bulan juga. Sama Bapak, 4 bulan. Bagaimana kesannya nih? Kan belum 1 bulan ya, baru 3 minggu ya. Bagaimana kesannya PKL di Hotel Harmoni, Nabila? Seru. Seru. Terus lebih banyak pengalaman yang aku dapat juga. Oke. Serunya kenapa nih serunya? Karena kan aku tuh suka sama pastry. Dari kecil memang senang masak gitu atau senang bikin kue? Ya, seneng bikin kue. Kebetulan kalau misalkan bulan puasa mau lebaran, mama tuh suka bikin kue buat jualan. Dan kamu ikut juga Iya. bikin kayak kastangel, nastar, Betul. gitu ya. Nah, kalau Anissa pertama kali PKL di Hotel Harmoni, nih begitu kan beda ya, sekolah tiba-tiba harus praktek kerja lapangan di Hotel Harmoni. Apa ini kesan pertama yang Anissa rasakan? Kesannya tuh kan Bapak, kalau saya belajarnya di sekolah tuh soal ala carte, kayak ala carte, table manner. Oke. Nah kan waktu kesana di restonya buffet Pak, aduh saya kaget banget ini Oh, kenapa gitu. Apalagi harus 8 jam gitu ya kerja ya. Betul. Harus adaptasi lagi gitu. Oke, Di oke. minggu-minggu awal emang saya tuh agak kurang ya Pak kalau soal kualitas kerjanya. Tapi alhamdulillahnya staff-staff yang di sini tuh ngebantu saya Bagus juga. sekali. Iya betul. Jadi kesan pertamanya kaget, tapi senang juga Bapak bisa di sini tuh, soalnya anak-anaknya baik gitu. Jadi setelah 3 bulan melaksanakan PKL nih, dari rencana yang 3 minggu, rencana yang 4 bulan, kesannya baik gitu ya. Ya betul Bapak. Dan menurut Nabila sendiri, antara dengan apa yang didapat di sekolah dengan pas begitu masuk praktek, terutama di pastry ya, ataupun di kitchen, apa nih yang Nabila rasakan? Kok beda ya antara waktu di sekolah dapat teori, oh ternyata bikinnya seperti ini, kalau di praktek itu gimana? Ada gak yang dirasakan? Ada sih kan, kalau misalkan di sekolah kita tuh dibikin beberapa kelompok, Oke. terus juga dikasih bahan dengan secukupnya. Kalau di sini shocknya itu biasa di sekolah ngejairin apa sih? Apa? Coklat itu oke. 1 ons, di sini 1 kilo, jadi kayak wow gitu. Dan ini langsung disajikan kepada Iya, tamu gitu ya. betul. Mungkin kalau di sekolah dimakan sama teman-teman, Iya, tapi sama sama guru. kita sendiri Nah, juga. Kalau di sini di hotel langsung dimakan oleh tamu gitu Betul. ya. Anissa, kan Anissa di FB service, berarti di restoran. Ya betul. Kaget gak pas begitu disuruh harus ketemu dengan tamu, harus servis tamu kayak gitu? Kaget gak sih? Kaget Bisa Bapak. ngobrol sama tamu gitu. Lumayan kaget sih, soalnya waktu awalan aku masuk ke sini, Ya.
udah ada yang kayak tamunya tuh overaktif banget Bapak. Oke. Tiba-tiba, Neng mau ini ya, Neng mau itu ya. Oh baik Bapak, baik Ibu. Aku udah kaget sambil gemeter gitu Bapak. Tapi terbiasa soalnya. Terbiasa ya. Iya, Sekarang udah ini lagi. Nah, kalian kan ternyata juga saya dapat informasi bahwa Nabila sama Anissa juga cukup aktif ya di sekolahnya, ikut kegiatan ekstrakurikuler OSIS ya. Iya, betul. Nabila sebagai apa di OSISnya, di SMK-nya? Oh, kalau aku enggak. Oh, nggak ikut OSIS. Iya. Siapa yang ikut OSIS itu? Saya, Bapak. Anissa ya, ikut Iya. apa? Jabatan saya di OSIS. Dari OSIS. Jabatan saya di OSIS tuh bendahara Bapak. Oh, bendahara Betul. ya. Dan memang senang organisasi kalau Anissa itu. Iya betul. Suka Dari banget. dari dulu senang organisasi, senang Dari kumpul-kumpul SMP itu. SMP ya. Betul. Dari SMP paling ikut PMR Bapak. Ikut PMR. Betul. Kalau di SMK-nya saya beralih ke OSIS. OSIS. Selain OSIS apa kegiatan di sekolah? Mungkin kan banyak sekali mungkin ekstrakurikuler ya. Yang saya tahu bahwa tiap sekolah pasti ada ekstrakurikuler. Selain OSIS apa tuh yang Anissa ikuti di sekolah? Kalau saya tuh di paling OSIS aja Pak. Fokus OSIS ke aja. OSIS, ya, betul. Kalau Nabila mungkin ada kelompok cooking class ataupun kelompok apa namanya bikin apa gitu. Ikut Enggak sih. Kalau aku di sekolah enggak OSIS atau Mm-mm. apapun itu, tapi aku lebih ke di luar sekolah. apa tuh ikut apa? Aku modeling sama Oh, modeling. Oh Mojang iya. Jajaka. Ini ya pernah ikut Mojang Jajaka Kabupaten Garut tahun berapa? 2023 kemarin. Dan memang diadakan waktu itu kalau nggak salah grand finalnya di Hotel Harmoni Garut. Betul. Kalau nggak salah ya. Ya. Juara berapa? Enggak, aku dapat gelar Gendes. Oh, Gedes itu apa sih? Malu. Katanya itu perempuan cantik segarut. Udah punya pacar belum? Apa? Udah punya pacar Belum. Belum. Bagi sahabat Harmoni, hubungi yang di bawah ini ya. Oke, kita kembali lagi ke PKL, bahwa PKL adalah memang salah satu kegiatan yang memang wajib diikuti oleh siswa ataupun siswi yang memang bersekolah di jurusan itu ya. Iya. Dan ini di SMK 3 kebetulan memang diwajibkannya 4 bulan. Dan ini kenapa sih kepikiran pengen PKL di Hotel Harmoni Garut? Nabila, mungkin pernah ada saudara, kakak ataupun apa yang udah deh PKL-nya di Harmoni, atau kemauan Nabila, atau memang diarahkan oleh guru, atau bagaimana nih? Kok kepikiran pengen PKL-nya di Hotel Harmoni? Kalau aku pingin aku sendiri, terus kebetulan yang itu juga Mojang Jajaka, jadi tertarik gitu aku tuh. Berarti pas waktu pagelaran Mojang Jajaka, Iya. Nabila baru ke Hotel Harmoni dan oh ya udah saya pengen PKL di sini gitu Betul. ya. Kalau Anissa, Kalau apa saya- yang pengen jadi PKL di Hotel Harmoni Garut? Oh, kalau saya tuh pengen sendiri juga sih Pak. Oke. Dari aku lihat dari apa sih kakak kelas aku yang dulu-dulu. Mm-mm. Nah, di Hotel Harmoni itu kan udah bintang 3 nih Oke, hotelnya. betul. Jadi kalau buat pengalaman tuh cukup baik lah Pak. Saya juga mau berlanjut di perhotelan juga gitu. Jadi buat jadi pengalaman saya Pengalaman. sendiri. Memang cita-citanya pengen kerja di hotel atau gimana? Sampai milih jurusan perhotelan. Sebenarnya sih Bapak awalnya masuk perhotelan tuh saya nggak punya niatan masuk perhotelan. Pokoknya masuk SMK 3. Iya, masuk aja Oke. SMK. Terus Tiba-tiba niatnya tuh gak mau milih jurusan gitu awalnya, udah bingung Bapak, aduh Betul. pusing gitu. Terus udah gitu tiba-tiba kepikiran buat ke perhotelan aja. Soalnya kata mama aku sendiri gitu. Mm-mm. Sekarang kan banyak banget iduka yang berurusan sama pariwisata Betul, gitu di Garut tuh. Ya. Nah, itu jadiin peluang lah buat saya Jadi sendiri. memang juga ada masukan dari mama. Ya, betul. Udah ambil jurusan perhotelan aja. Mungkin kedepannya juga karirnya lebih cemerlang gitu ya. Kalau Nabila sendiri bisa ke Tata Boga selain karena memang dari dulu senang memasak, ikut mamanya bantuin memasak, apa? Karena pengen aja gitu ya, pengen ikut Master Chef mungkin, atau kejuaraan-kejuaraan yang memang kejuaraan masak kayak gitu ya. Enggak, aku tuh sama Nisa juga. Oke, bingung. Iya. Oke. Aku tuh pengennya tuh ke akuntansi. Ya. Tapi setelah hampir PPDB akhir, Oke. aku tuh bingung ini mau masuk kemana gitu. Terus kalau misalkan aku jalur kedua itu jalur rapot, Iya. dan aku tuh pengen masuk ke SMK 3 tuh sama jalur prestasi aku Oke. gitu. Sebagai Nah, model. iya. Oke. Tapi waktu pas PPDB Mm-mm. aku tuh ditanya sama kak jurinya,
kenapa gak masuk busana aja? Iya, model kan harus ke busana gitu ya. Terus aku jawabnya cuman yang namanya perempuan pasti balik lagi ke dapur. Oh. Kodrat perempuan Iya, gitu ya, betul. Bisa tetap wanita karir tapi ujung-ujungnya tetap aja harus bisa memasak. Karena mungkin kan sekarang kita bicara emansipasi perempuan, ya memang perempuan juga memiliki kesetaraan dengan laki-laki, sekolah setinggi-tingginya, kerja juga di berbagai kesempatan juga dibuka secara lebar, tapi pada akhirnya kan wanita sebagai kodrat juga harus, selain wanita karir juga dia harus bisa memasak gitu ya. Iya. Oke, kita ngomongin masalah ini Nabila sama Anissa kan juga kalau kita secara generasi ini masuknya generasi Z ya, artinya memang secara rentang usianya masih di bawah 28 tahun dan juga di atas 12 tahun. Kemarin pada Pilpres memilih gak? Sudah dapat ini gak tanda buat memilih waktu pilihan presiden? Belum 17. Belum 17. Iya. Oh, jadi sekarang usianya masih belum 17. Belum, Bapak. Baru. Baru. Nanti tanggal 27 ikut pilkada gak? Enggak. Enggak. Belum punya KTP. Sama Anissa juga. Wah, sayang ya. Oke, kita bicara ke Gen Z. Gen Z memang salah satu generasi yang sekarang mungkin Nabila sama Anissa sebagai generasi Z ya. Dan memang banyak orang yang bilang kalau generasi Z ini generasi yang melek dengan teknologi, karena kalian sehari-hari pasti bermain gadget ataupun bermain sosial media. Betul. Punya sosial media? Punya. TikTok ya? Oh, Ada. punya, pasti. Oh, IG. Iya. Paling ada. IG, antara IG sama TikTok banyakan mana followernya? IG. IG sih. IG. Iya. Iya. Kenapa? Karena Kan sekarang orang tuh pasti ya TikTok tuh. Iya. Nah, kenapa? Menurut kamu sosial media bagi kamu seperti apa sih? Seberapa penting sih? penting banget sih menurut aku. Buat apa? Eksistensi gitu ya? Iya, berita juga kursi Apa yang bikin kenapa sosial media begitu penting bagi Nabila? Menurut aku banyak hal-hal baru juga. Oke. Terus kita tuh jadi nggak susah buat nyari hal-hal yang kita belum tahu Oke. gitu. Banyak sih yang positif, Positifnya. negatifnya tuh kita bisa ambil gitu. Oke. Negatifnya Kalau dibuang. Dibuang. Iya. Ambil yang bagusnya, Betul. yang jeleknya dibuang. Kalau menurut Anissa itu sosial media seberapa penting bagi diri Anissa? Kalau menurut saya penting sih, penting Pak. Tapi aku orangnya nggak terlalu eksis buat di sosmed gitu. Oke. Tapi sosmed itu dijadiin sama aku teh jadi apa sih? Sumber informasi Oke. buat ke kitanya. Kan Cari-cari sekarang- informasi gitu di Iya, sosial betul. media. Sekarang kan banyak juga gak dari guru aja gitu Betul, pelajaran oke. di sosmed juga bisa. Bisa Gitu. ada. IG-nya berapa followernya? 1000. Wah, banyak ya. Kalau Anissa? Aku di 300 sih Bang. Nah, maksudnya kan gini, Nabila sama Anissa juga sekarang PKL di Hotel Harmony. Iya. Kita tahu bahwa di Hotel Harmony Garut juga banyak sekali spot-spot foto yang Betul. memang nanti kalian bisa foto, baik foto sendiri ataupun nanti foto spot-spot fotonya, dan bisa kalian juga upload di sosial media kalian buat menginformasikan bahwa ini loh saya sekarang lagi PKL di Hotel Harmony Garut kan gitu. Jadi nanti barangkali bisa menambah informasi bagi followernya Nabila ataupun followernya Anissa kan gitu. Oh, ini di mana ya? Nah, kayak gitu. Apalagi kalau kita tahu kan Nabila Mojang Garut ya. Jadi kan seharusnya harus banyak bisa mempromosikan juga hotel gitu ya. Oke, balik lagi ke praktek kerja lapangan. Kepikiran nggak pengen pindah departemen, Anissa? Atau cukup enak di happy service aja gitu? Aku sih pernah kepikiran pengen ke Pronopis Bapak. Oke. Nah tapi di sisi lain tuh aku juga masih agak gemeter lihat tamu gitu. Apalagi kalau ada yang komplain kan. Kalau di resto tuh sedikitnya aku udah terbiasa. Tapi emang pengen aja gitu ke Pronopis. Pronopis. Iya. Kalau Nabila sekarang di pastry ya? Sekarang lagi di kitchen. Lagi di kitchen, Iya. tapi juga pengen kepikiran ke pastry gitu ya? Pengen. Pengen ke pastry. Kemudian sudah bikin apa aja waktu selama PKL 3 minggu di kitchen? Sudah bisa bikin menu spesial Hotel Harmony gitu? Tahu gak menu spesial Hotel Harmony apa? Nasi goreng. Bukan. Apa itu? Nasi liwet domba, kemudian pizza. Sudah pernah bikin pizza? Belum. Kalau di biasanya kita pastry tiap Sabtu tuh ada jualan pastry. Sudah pernah bikin beraneka macam roti, kue, dan kayak gitu? Pernah gitu? Pernah. Pernah. Iya. Terus kan nanti 4 bulan ya masa PKL-nya. Nah kan biasanya setelah PKL kalian kembali ke sekolah, Iya. kemudian
mengumpulkan datanya, baru report ke guru-gurunya gitu ya. Nah, mungkin nanti selama PKL ya kalian bisa mengeksplor kemampuannya Nabila, kemampuannya Anissa, dan juga nanti kan bisa bertanya sama senior-seniornya bagaimana ada hal-hal yang baru yang mungkin memang tidak didapatkan waktu sekolah gitu ya. Dan ada pengalaman yang berkesan nggak selama 3 minggu ini yang misalkan pas Nabila pernah bikin omelet tiba-tiba sama tamunya, kamu kok omeletnya bagus, selain wajahnya cantik kayak gitu. Pernah gak sih kayak gitu mendapatkan sesuatu hal yang kok dapat pujian dari tamu ataupun pujian dari atasan kayak gitu? Pernah ya. Apa? Kemarin pas waktu lagi jaga omelet, itu kan waktu hari apa ya, banyak yang tamu datangnya itu Chinese. Oke, ya. Nah, aku tuh lagi bikin omelet, tiba-tiba cici-cicinya selfie gini. Aku kira foto pemandangan Guntur kan. Ternyata pas aku nengok dia jepret. Aduh, kata aku malu. Langsung diam. Tapi kalau misalkan itu di kitchen, kalau di pastry aku lebih suka bikin brownies sih. Brownies yang coklat itu ya. Betul. Dan sudah bisa sekarang ya? Bisa ya. Anissa, ada yang suatu hal yang memang momen yang sangat spesial bagi Anissa, begitu Anissa lagi clear up, kemudian lagi beresin di restoran, tiba-tiba disapa sama tamu ataupun dikasih pujian oleh teman sekerja, pernah? Pernah sih Bapak. Oke. Malahan kadang-kadang sering sih. Kalau setiap breakfast tuh kan banyak orang banget tuh kalau breakfast. Tiba-tiba kalau udah disuruh gitu kayak, Neng maaf ya, itu tolong ambilin aja. Terus pas lagi, makasih ya cantik, makasih anak baik. Aduh, dibilang cantik. Banget Anissa gitu. ini cantik loh. Makasih Bapak. Jadi memang itu ya, senangnya kita memang kalau kerja di hotel, begitu kita bisa senang, bisa melayani para tamu, dan begitu kita juga akan merasa senang, bangga kalau tamu yang kita layani juga mereka bahagia, senang, dan kita juga dapat bonus kalau memang ternyata tiba-tiba tamu ataupun ngasih sesuatu, even hanya ngasih ucapan terima kasih, apalagi kalau dikasih ada sesuatu barang kayak gitu kan juga bikin kita senang. Yang penting adalah kita bisa memberikan yang servis yang terbaik dari kita, tamu merasa senang, itu juga sudah jadi kebanggaan bagi kita ya. Apalagi bagi Anissa dan Nabila memang masih dalam proses praktek kerja lapangan. Nanti kan suatu saat memang pengen kerja di hotel, sudah terbiasa melayani para tamu seperti itu. Oke, sahabat Hotel Harmony, itu tadi bincang-bincang saya dengan 2 orang yang perempuan cantik-cantik ini, Nabila dan juga Anissa, yang merupakan siswa kelas 12 dari SMK 3 Garut. Nabila dari jurusan Tata Boga dan Anissa dari jurusan Perhotelan. Ada yang mau disampaikan bagi teman-teman yang memang masih sama mungkin teman-teman SMK yang lagi praktek kerja lapangan di hotel? Nabila, barangkali silakan. Ke kamera mana? Oh sana. Boleh. Pokoknya buat teman-teman semua, terus semangat, jangan banyak ngeluh karena pasti ada kejutan istimewa nanti di depannya. Terus buat adik-adik nanti selanjutnya jangan takut buat PKL di hotel, jalanin aja dulu, pasti seru juga. Terus juga banyak pengalaman yang bisa kalian dapet, dan apa yang kalian cari dan belum tahu pasti kalian tahu di sini. Anissa, ada yang disampaikan bagi teman-teman atau apa? Boleh, kamera sama sana ya. Kalau buat aku sih pesennya buat teman sendiri ya. Apalagi yang suka ngeluh-ngeluh capek, capek banget katanya. Buatnya kayak semangat aja gitu. Soalnya kan kita di sini juga sambil belajar ya Pak. Pengalaman kita bakal ada gitu. Biar kita nanti kedepannya, apalagi anak SMK tuh di jurusannya buat kerja ya Pak. Jadi kita bakal punya pengalaman lebih gitu, langsung ke idukannya. Nah buat yang ya gitu kayak adik kelas aku gitu, jangan pernah takut lah buat nyoba sana sini tuh, nyoba hal-hal yang baru, kayak ngeaktifin diri di organisasi atau di luar sekolah pun juga itu butuh banget. Soalnya itu bakal ngejadiin bekal buat kita yang nggak punya pengalaman pas nanti PKL gitu Pak. Keren. Oh iya, satu lagi aku boleh, mau ngasih saran buat teman-teman yang pengen jadi model tapi masih gak pede. Ada yang gak pede ya? Apa tuh caranya? Caranya tuh kalian harus pede ya, karena sesuatu, kalau misalkan
ada ya temen aku tuh yang bilang kayak, ya aku nggak mau jadi model karena aku nggak cantik gitu. Betul. Terus aku tuh bilang, kenapa bilang kayak gitu ya? Karena sesuatu itu kita tuh harus pede, maka kecantikan dari dalam hati kita tuh keluar. Betul. Gitu. Jadi cantik itu bukan dari luar tapi dari dalam. Betul. Behavior, brain, dan apa tuh namanya kalau jadi seorang model seperti itu. Yes. Oke, tadi dari pesan dari Nabila dan juga Anissa bahwa sebagai generasi muda jangan takut, selalu optimis, ikutin semua kegiatan-kegiatannya selama memang itu jadi positif bagi diri kalian, dan jangan takut ya, lakukan sesuatu hal, coba, karena siapa tahu kan kita ada visinya di sana. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Nabila dan Anissa. Terima kasih dan tetap semangat melaksanakan PK-nya di Harmoni Garut. Saya Ageng Sutarija mengucapkan terima kasih. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.